yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Kadar Masjid kita, Bapak Kadar Masjid Fasilitas, yaitu Bapak Muhammad Fatih SAB. Jadi kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Kepada Al-Mukarram Bapak Ustadz Haji Sufyan Mu'arif SIP yang selaku penceramah kita pada malam hari ini, yang alhamdulillah sudah berada di tengah-tengah kita. Beliau ini dari Kamtibnas Polda Lampung dan juga pengasuh pondok pesantren Tahfiz Quran Khadijah Al-Kubro. Gimana di pesawat? Urungannya apa ya? Belum. Terus terang sama beliau ini saya merasa malu. Kalau Al-Muqaddim mengundang saya, keras suaranya padahal bukan polisi. Tetapi kalau saya mengundang Pak Ustaz Sufyan Mu'arif ke SMP 28, kalau itu padahal polisi. Ya. Jadi kata Pak Ustaz Sufyan, saya masih ingat benar, kiai keras nggak apa-apa. Kiai berbau polisi nggak apa-apa. Polisi juga berbau kiai juga nggak apa-apa. Yang tidak boleh itu kiai yang berbau dan polisi bau dengan dia. Itu tidak boleh ya. Kemudian yang saya hormati Al-Mukarram Bapak Ustadz Mustadi. Beliau ini kalau kita undang malah sering nggak bisa. Tapi begitu dengan Pak Sufyan Mu'arif yang ngisi langsung berangkat, alhamdulillah. Memang beliau ini selain Bapak Ketua Lingkungan, Bapak PPN, dan juga Bapak Ketua PHBI Kecamatan Pemiling. Jadi yang mencairkan dana ya beliau di Kecamatan Pemiling. Alhamdulillah. Yang alhamdulillah beliau ini juga kawan saya sejak kecil, semenjak remaja dulu Pak. Jadi Pak Sofyan, Pak Ustadz Mustadi, dan saya ini 3 serangkai. Kalau Bapak saya 4 serangkai Pak saya. Bapak Ibu yang saya hormati, para alim ulama, para pemuka agama dan tokoh masyarakat, pengurus masjid, Bapak Ibu sekalian, khususnya jamaah Masjid Fajar Ikhlas yang sama-sama mengharapkan ridho dan kasih sayang Allah serta syafaat dari Rasulullah SAW. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya yang begitu banyak, salah satu di antaranya yaitu nikmat sehat. Sehat semua Bapak Ibu? Alhamdulillah. Sehingga kita pada hari ini dapat menghadiri peringatan Nuzulul Quran. Dan sekaligus ucapan permohonan maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, baik dari penyambutan, tempat hidangan dan lain-lain. Tentunya saya hanya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta saudara-saudara sekalian, bahwa peringatan Nuzulul Quran ini berhasil terselenggaranya juga berkat dukungan partisipasi dari Bunda Eva, Wali Kota Bandar Lampung, dan dia juga mengharapkan doa agar beliau sehat walafiat dan kemudian Kota Bandar Lampung semakin maju dan PAT ya Pak ya, pendapatan asli daerah itu meningkat sehingga nanti PHBI pendapatan besar itu meningkat terus. Kalau kemarin 1 juta, kalau ada kekurangan saya minta Pak Bendara, sekarang nggak minta lagi. Alhamdulillah. Ini tergantung Pak Ustadz juga memperjuangkan PHBI.
tujuannya agar pendapatan daerah Kota Bandar Lampung semakin maju dan semakin meningkat. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, ini kepada Bapak Ustadz bahwa di tempat kita ini memang lengkap. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Ahlussunnah, bahkan masih ada LDI. Jadi pro kontra itu selalu ada dan saya menyatukan itu mengalami kewalahan, Pak. Yang satu datang, yang satu tidak datang. Seperti acara seperti ini, malah pengurus intinya bendera segala macam nggak mau. Itu memang gampang-gampang susah. Bahkan untuk sholat tarawih sendiri saya harapkan 3 kali bahkan 4 kali ya Pak ya. Bahkan itu pun voting Pak awal-awalnya itu. Ya, sehingga saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sayyid Malikin yang telah membuat kita dengan mengalah. Beliau biasanya seperti harus tadi 23, tapi mengalah 11 rakaat ya Pak ya. Harapannya kemarin 11 rakaat kita khusyuk tumanina dan ada rukunnya sehingga ada nilai tambahan ilmu. Ya, kemudian itu mengucapkan terima kasih. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan. Nanti Bapak sekalian tidak dapat. Lebih dan kurangnya mohon maaf kalau ada salahnya itu dari saya pribadi, kalau benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Fatih Esadi selaku Takmir Masjid Pasar Ikhlas yang telah menyampaikan sambutannya. Meningkat yang selanjutnya kita istirahat sejenak dan untuk para hadirin untuk dapat menikmati hidangan yang telah disediakan. Sampaikan oleh Bapak Kiai Haji Aibtu Sofyan Arif SIP. Pada beliau kami persilakan. Bismillah. Ekornya dipilih dulu. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Ya pun, kulon pun monggo sampurasun rampes. punten. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi'asyri amthaliha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. walhamdulillahi rabbil Alamin. alhamdulillah amma ba'd. Hadratul mukarram wal muhtaram, tahiyatan wa hurmah bi fadlil kiram. Yang kami hormati dan memuliakan Ketua Takmir Masjid Fajar Ikhlas Desa Sumber Agung, Bapak Ustadz Muhammad Khotib SAG. Kalau khotib yang di masjid itu ada hanya setiap hari Jumat dan hari raya Idul Adha, Idul Fitri. Tapi khotib yang ada di Sumber Agung itu khotbahnya setiap hari. Namanya Pak Muhammad Khotib Alhamdulillah. Beliau guru SMP sekaligus ilmu tenaga dokumentasi di Forum Komunikasi Takmir Masjid se-Kecamatan Pemiling. YouTuber, follower beliau ini sudah hampir ada 2.500.000 ya. Hampir ya. Hampir, kurang banyak. Al-Mukarram Ustadz Rusdadi selaku Kepala Lingkungan berapa di atas itu Ustadz? Lingkungan 2 Sumber Agung, kemudian sekaligus sebagai bahasa kita di kampung namanya Pak Penghulu. Pekerjaan beliau luar biasa, menghalalkan yang haram. Yang halal bisa jadi haram dengan Pak Ustadz Rusdadi. Yang tadinya 2 laki-laki perempuan kalau ketemu haram, karena Pak Ustadz Penghulu dinikahkan jadi halal, bahkan berpahala. Amin ya Rabbal. Amin. Sudah berapa, dari tahun berapa tuh? 2002, berarti sudah 23 tahun. Udah berapa kali nikahkan orang? Ya? Gak bisa. Iya, tapi itulah kekurangannya. Beliau menikahkan orang berkali-kali, tapi beliau baru ya. Yang resmi sekali udah. Yang resmi ya. Iya. Kita doakan senantiasa sehat berkah. Amin. Amin. Kemudian alhamdulillah Imam Besar Masjid Fajar Ikhlas Ustadz Zainal. Cuma saya belum tahu Zainal Arifin atau Abidin Ustadz. Abidin. Alhamdulillah. Kalau kiai saya dari Bangkalan Madura itu Kiai Zainal Arifin bin Munahid. Ya. Ke atasnya sampai dengan silsilahnya sampai Syekh Muhammad Khalil Bangkalan. Jadi Ustaz tadi tanya masalah mondok, Insya Allah untuk akidatul awam saya sangatnya sampai ke Syekh Muhammad. Alhamdulillah. Kemudian Bapak MC luar biasa, suaranya saya kira MC organ gitu. Suaranya mantap, alhamdulillah. Kalah. Berikut Bapak Ibu Hadirin rahimakumullah, khususan ini orang tua saya, karena putranya juga teman saya, Pak Kuncoro. Alhamdulillah ini jawara Sumber Agung pada zamannya. Ya pada zamannya saya ini surga. Alhamdulillah, maksudnya mudah-mudahan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak hadirin rahimahumullah, Pak Bilal tadi Pak siapa namanya? Yang bilang Pak Bambang. Pak Wawan. Pak Wawan, ya, Alhamdulillah. Pak Ari yang mana yang Pak Ari? Pak Ari ya ini. Penjaga itu. Alhamdulillah. Ibu-ibu sekalian, jamaah Masjid Fajar Ikhlas, khususnya yang membaca tilawah Al-Quran tadi, Masya Allah. Ibu, saya ingat belakangnya MH gitu. Itu magisternya didapat
memang dari awal atau sudah sepuh ambil MA-nya itu? Sudah sepuh ya, alhamdulillah masih semangat belajar luar biasa. Suaranya juga masya Allah kalah untuk Ori tingkat kabupaten. Alhamdulillah. Belum udah pernah ikut MTQ itu? Belum ya? Nanti diikutkan ke kelas ada. Alhamdulillah. Suaranya masih masya Allah masih luar biasa. Saya kalah kayaknya. Iya. Oh kalah kalau masya Allah. Ini masya Allah. Alhamdulillah. Pasti bapaknya itu di rumah kalau mau tidur minta dibacakan Al-Quran. Masya Allah. Biar cepat tidur. Pak Ari ya. Alhamdulillah berkah. Bapak Ibu yang sama harap ridho Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita sama berkumpul dalam rangka peringatan Nuzulul Quran. Alhamdulillah. Sekilas saja supaya tidak jadi pertanyaan kenapa malam hari ini yang ceramah pakai seragam. Ini bukan sambutan Babin Kamtibmas. Nanti dikira sambutan Kapolsek. Iya, ini asli ceramah. Ya. Jadi Pak Kuncoro kemarin datang ke pondok, alhamdulillah baru pertama kali datang ke pondok saya sampai di sana berkah, alhamdulillah sampai di sana menyampaikan amanah dari hasil musyawarah Masjid Fajar Ikhlas. Mintanya tadinya malam Rabu, adalah malam Rabu kemarin jadwal saya ada di Rumah Nyawa, malam Kamis di Mutakin. Maka bisanya paling malam Jumat. Tadinya saya udah istirahat dulu malam Jumat. Cuma karena Pak Kuncoro yang datang, apalagi yang merintahkan yang hasil musyawarah Pak Khotib, Pak Zainal, ada kabar Ustaz Musadi mau hadir juga, kalau semangat saya. Alhamdulillah, udah malam Jumat insya Allah. Jadi pakaian dinas ini saya dinas di SPN, Bapak Ibu sekalian, Sekolah Polisi Negara yang ada di Kemiling yang di Beringin Jaya, Kedau. Kemudian kalau Ustaz juga sering lihat, tentunya yang sering gaul dengan polisi ada band seperti ini, Babin Kamtibmas biasanya Ustaz. Ini tulisannya bukan Babin Kamtibmas tapi Dai Kamtibmas. Itu bentukan dari Kepolisian Negara Daerah Lampung, mulai dari Mabes, ada Dai Mabes Polri, ada Dai Polda Lampung, ada Dai masing-masing Polres. Nah seperti itu. Kami mewakili dari Polda Lampung. Ditunjuk 32 orang, yang 31 itu Ustadz Kiai dari tokoh-tokoh agama pondok pesantren, kemudian Universitas Negeri Islam Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan organisasi keagamaan yang lain. Dari 32 itu polisinya cuma satu Ustaz yang megang ini. Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu malam hari ini dipilih diundang untuk ceramah ini, mohon maaf bukan Ustaz kaleng-kaleng nih. Iya, mohon maaf saya sudah ceramah beberapa negara ceramah. Mungkin ibu bapak pernah ada, kalaupun belum saya doakan nanti pernah ke negara-negara itu, bukan sembarangan. Artinya saya sudah ceramah ke negara Batin, negara Nabung, negara Saka, negara Ratu, negeri Ologadi, negeri Sakti, negeri Ampai. Banyak, mungkin udah pernah, Ustaz udah pernah negeri Ologadi kan? Di RRI juga kayaknya. Ya. Kenapa? Ya tetangganya itu, masya Allah. Jadi udah beberapa negara negeri ya. Artinya ya, kalau yang di luar negeri kebetulan terus sampai Malaysia, India, Arab Saudi, ya. Nah, apalagi di sini saya udah pernah, nanti kalau ditanya sudah pernah karena selama saya di kampung Vietnam. Allahu Akbar walillahil hamd. Kalau di yang di Langkapura itu ada apa? Bukit Sakura, nah itu ada Yokohama, Nagasaki, Hiroshima juga di sana. Gamnya. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Jamnya udah jam berapa ini? Hampir setengah 10. Anak-anak besok udah libur sekolah ya? Udah libur. Udah libur sekolah. Alhamdulillah, enggak apa-apa. Kalau
alhamdulillah. Cuma kalau ceramah habis tarawih memang nggak boleh lama-lama, karena habis maghrib tadi ada yang memang biasa makannya habis tarawih. Jadi kalau terlalu lama sekalian sahur nanti malah. Bapak Ibu hadirin yang sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Ramadan selain yang terkenal Syahrus Shaum, bulan puasa, Syahrus Shadaqah, bulan sedekah, Syahrul Fitri, bulan suci, di dalamnya juga termasuk Ramadan adalah Syahrul Quran. Sudah dibaca oleh Ibu tadi, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Quran. Di bulan Ramadan di dalamnya Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran. Tanggal tepat hijriahnya kemarin tanggal 17 Ramadan. Ya. Maka Bapak Ibu hadirin, sebelum kita lebih jauh, saya ingin sampaikan untuk kita semuanya, siapapun, apapun yang berhubungan dengan Al-Quran pasti dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun, apapun yang berhubungan dengan Al-Quran pasti dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ada beberapa saya sebutkan, mohon diingat-ingat. Nanti ibu atau bapak yang ingat tolong diulang. Nanti ada hadiah khusus door prize dari saya. Amin ya rabbal Alamin. Nanti kalau kurang ditambahin dengan ketua PHBI kecamatan. Bapak Ustaz habis cair kemarin 100 berapa juta kita? 200 juta. Masya Allah. Beliau ini setiap peringatan ambil uang 200 juta bayangin. Kalau satu masjid ngasih 100.000 juga berapa itu? Kalau ngasih, ya. Ternyata banyak yang lewat betul ya. Kalau enggak tetap. Apa lewat semua? Allah, tapi berkah, alhamdulillah. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang manfaat untuk yang lain. Mungkin Ustaz juga cerita tadi satu tadi. Mungkin tidak dapat dari situ, tapi Allah dari kesehatan untuk Ustaz, untuk keluarganya, bahkan anak-anaknya sudah beberapa sudah lulus kuliah semua. Kita doakan keluarganya berkah. Amin ya rabbal Alamin. Bapak Ibu hadirin, yang pertama, malaikat yang berhubungan dengan Al-Quran, yang menjadi wasilah turunnya Al-Quran, malaikat penghantar wahyu, namanya malaikat Jibril. siapa? Israel. Malaikat Jibril alaihissalam dapat gelar Ruhul Kudus, Imamul Malaikah, penghulunya para malaikat, dia Jibril alaihissalam. Jadi malaikat paling mulia. Yang kedua, nabi yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi Imamul Anbiya wal Mursalin, yakni nabi yang menerima Al-Qur'an. Dia baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bulan yang di dalamnya bulan itu diturunkan Al-Quran menjadi bulan yang paling ditunggu-tunggu oleh umat Islam. Bahkan mohon maaf, bukan hanya orang Islam, orang kafir itu senang dengan Ramadan. Orang Muslim itu senang dengan Ramadan. Itu Cina juga ada ikut-ikutan jualan takjil juga. Gak puasa tapi sore ikut beli-beli takjil juga Ustaz. Artinya yang senang dalam Ramadan ini bukan hanya orang Islam. Begitu mulianya bulan Ramadan, kenapa? Karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Kemudian yang malam itu di dalamnya diturunkan Al-Quran. Bahkan jadi satu surat dalam Al-Quran, surat Al-Qadr. Coba santri apa? Ya, yang laki-laki, baik perempuan, coba yang SD. Siapa yang sudah hafal surat Al-Qadr? Ini apa kan? Dikasih hadiah dari Pak Ustaz. Kasih hadiah nanti. Coba sini yang hafal. Ya. Hafal ayo coba sini. Ya. Coba dikasih hadiah. Ada. Mic-nya mana ada mic-nya. Ya enggak apa-apa. Harus berani. Coba. Ya. Yang perempuan ada yang berani? Ya enggak. Mana yang SMP apa?
Sini. Ya sana yuk. Ya pinter kok ya nggak? Nah, ya. Siapa namanya? Pegang mic-nya. Muhammad Hafiz. Ya, dipegang mic-nya. Nah, dipegang, dideketin ke mulut. Nah, siapa namanya? Muhammad Hafid. Ayatnya mana? Pak Sinal. Oh, Fotokopinya itu Pak. nepotisme. Ini enggak apa-apa ya. Alhamdulillah ya, Ustaz ini. Baik, coba baca surat Al-Fatihah. Bismillah. Ya, ya ingat. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Surat apa namanya? Surat Al-Qadar. Malam yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an, jadi malam yang paling mulia disebut Lailatul Qadar. Alhamdulillah. Mau hadiah? Mau jeruk apa anggur? Tinggal Sudah banyak. Itu dari tempat kamu tinggal jeruk doang. Habis anggurnya. Siapa yang masuk anggurnya? Oji. Iya, alhamdulillah. bisa. Bisa untuk lebarannya bisa. Mau yang berapa kan? Berapa? Dari mari buka merah. Mau minyak wangi apa mau ketiga? Baik, Bapak Ibu sekalian, apa tadi? Mulai dari malaikat, terus Nabi, terus bulan, terus malam, terus tempat diturunkannya Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran ketika roh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertahanus di gua, tempatnya di Jabal Nur di Makkatul Mukarramah, Makkah, kota yang penuh kemuliaan. Allah jadikan tempat yang paling mulia sehingga siapapun yang datang di sana pasti ingin kembali lagi datang ke sana. Bahkan rindunya kita dengan Mekah dan Madinah itu rindunya tidak nunggu pulang. Akan tetapi besok mau pulang masih di sana, itu sudah berlinang air mata. Besok udah mau pulang, ya Allah, besok sampai mulai. Padahal baru berapa hari. Dan terasa begitu mulianya tempat yang dimana diturunkan Al-Quran. Kemudian umat yang kepadanya diturunkan Al-Quran menjadi umat yang paling mulia. Haram umat-umat terdahulu masuk ke dalam surga sebelum umatnya Nabi Muhammad SAW masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena umat Nabi Muhammad yang menerima Al-Quran. Sekarang benda kertas yang ada tulisannya Al-Quran, ada mushaf Al-Quran dibanding dengan koran. Kalau koran kertas biasa, tulisan biasa, bekas ujian, ulangan biasa, kertas itu bisa untuk bungkus cabai, boleh untuk bungkus sayuran, boleh untuk lain-lain. Tapi kalau mushaf Al-Quran, walaupun kertasnya zaman dulu sudah jelek, bahkan mohon maaf bukan Quran, sobekan Iqra jilid 1, jilid 2, nggak berani kita sembarangan. Pasti kita taruh di atas kalau dia jatuh di bawah. Kenapa? Karena ada hubungan dengan Al-Quran. Maka
siapa saja yang ada hubungan dengan Al-Quran, termasuk pribadi-pribadi kita semuanya yang memuliakan Al-Quran, pasti akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.